Bab 388. Selamat tinggal Kaisar Pembunuh. 1. Gavin, tolong jaga mereka berdua. Kalau ingin sesuatu, bilang ke Ezekiel, ucap Devan pada Gavin. Ya, Tuan Armot. Gavin masih patuh seperti biasanya. Kalau gitu, aku pergi dulu. Setelah Devan selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Devan, dasar pembohong. Melihat Devan menghilang seketika, Armini mengayunkan tangan sambil marah. Sebelum berangkat menemui gurunya, Devan pergi ke klan Joran dulu. Meski dia pikir ini bukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan, tapi mau bagaimanapun juga, masalah ini harus dia hadapi. Itulah yang terjadi antara dia dan Liora. Dia merasa perlu memberi Kaisar Pembunuh tentang ini. Setelah tahu kalau Devan ingin membawanya menemui Kaisar Pembunuh, Liora sedikit gemetar. Kak Liora, kalau kamu tidak mau, kamu tidak usah pergi. Devan menatap Liora. Aku mau pergi. Liora mengangguk. Padahal dia sudah bersama Devan. Tapi keberadaan Kaisar Pembunuh seperti duri di hatinya. Dia tidak punya perasaan apa-apa lagi pada Kaisar Pembunuh. Sebenarnya, keduanya bahkan tidak pernah punya hubungan. Paling-paling mereka hanya minum bersama. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pria pertama yang Liora cintai. Menemui Kaisar Pembunuh akan jadi jawaban untuk Devan atas perasaannya. Jadi, Liora ikut Devan menemui Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh tinggal di Gunung Suci Athenia. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk bermeditasi dan berlatih. Kabut tipis di dataran tinggi ini lembut sekali, seperti sebuah negeri dongeng. Sebuah rumor menyebutkan kalau alam rahasia Athenia juga berada di Gunung Suci Athenia. Tapi tak banyak yang tahu kalau masuk harus lewat mana. Kaisar Pembunuh, di mana kamu? Teriak Devan dengan lantang ketika sampai di tempat yang dulu dia tinggali. Tapi, tidak ada tanggapan. Dia mencari di tempat yang pernah dia tinggali selama 3 tahun. Ada sesuatu yang aneh. Karena rumah ini sudah sangat bobrok, seolah sudah lama tidak dibersihkan. Meja, kursi, piring, dan sumpit di ruangan itu seolah sudah lama tidak pernah disentuh. Padahal Devan baru pergi selama 3 tahun. Apa guru sudah pergi? Seharusnya tidak mungkin. Bukankah guru mengatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan Gunung Suci Athenia? Devan sangat bingung. Lalu dia berteriak dengan bantuan cakra. Kaisar Pembunuh. Suaranya bergema di seluruh Gunung Suci Athenia. Gemanya masih berlangsung lama. Jika Kaisar Pembunuh masih berada di Gunung Suci Athenia, dia seharusnya bisa mendengar Devan. Tapi, tidak ada respon dari Kaisar Pembunuh. Devan terus berteriak, Kaisar Pembunuh. Hei, hei, berhenti berteriak, aku akan tuli kalau kamu teriak lagi. Akhirnya terdengar suara yang tidak asing lagi. Devan menoleh ke belakang. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Pembunuh? Kaisar Pembunuh, aku sangat merindukanku. Devan bergegas menuju Kaisar Pembunuh. Langsung ingin memeluk Kaisar Pembunuh. Tapi, tubuhnya langsung melewati tubuh Kaisar Pembunuh. Dan Devan jatuh ke tanah. Devan tertegun. Kaisar Pembunuh, kamu kenapa? Devan berbalik dan menatap Kaisar Pembunuh yang tubuhnya seperti ilusi, dengan ekspresi sangat bingung. Tubuhnya baru saja menembus tubuh Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh, kamu sudah mati. Sejenak Devan merasakan hidungnya terasa perih. Tak heran, rumahnya sudah bobrok dan barang-barang di dalamnya sudah lama tidak disentuh. Ternyata Kaisar Pembunuh sudah mati. Sekarang apa ini yang ada di depan Devan? Hantu Kaisar Pembunuh. Hei, jangan sedih, sebenarnya, aku sudah lama mati.
Dan apa yang kamu lihat hanyalah sisa-sisa diriku. Untungnya, Gunung Suci Athenia ini punya energi spiritual yang kuat, sehingga aku bisa menjaga jiwaku tetap abadi. Tapi sepertinya, aku tidak punya banyak waktu lagi, kata Kaisar Pembunuh dengan menghela nafas pelan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Jelas-jelas sebelumnya kamu tidak begini. Devan mengepalkan tangannya dan matanya berkaca-kaca. Dasar bocah, aku tahu kamu masih tidak terima, tapi inilah faktanya. Aku bukan dari dunia ini. Aku tinggal di tempat yang miliaran kali lebih luas dari yang kamu bayangkan. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mengajarimu banyak hal. Kamu pikir kamu bisa jadi sehebat ini karena siapa? Sebenarnya aku sudah mati puluhan ribu tahun yang lalu, tapi jiwaku belum lenyap. Puluhan tahun yang lalu, jiwaku mengembara ke Antares. Aku tidak membunuh banyak orang, tapi kenapa mereka memanggilku Kaisar Pembunuh? Setelah mengatakan ini, Kaisar Pembunuh memandang Liora yang masih sok di sebelah Devan dan berkata dengan lembut, "Liora, sekarang kamu tahu kan kenapa aku lebih mementingkan binatang aneh? Karena dengan menelan binatang aneh, jiwaku akan terus bertahan. Dan aku meminta bocah ini datang kepadamu supaya kamu tidak terus memikirkanku. Apa kamu bisa tahu kalau aku akan jatuh cinta padanya?" Liora mengertakkan gigi dan bertanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Orang yang pernah dia sukai sebenarnya hantu. Tidak peduli kalau kamu mencintainya atau tidak, bagian tubuh anak ini sudah digantikan dengan Kirin. Kamu pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya, kata Kaisar Pembunuh dengan senyum. Wajah Liora sedikit memerah dan tak lama kemudian dia berkata dengan marah, "Kaisar Pembunuh, apa kamu tidak menyukaiku sama sekali? Aku hanya hantu." Mulut Kaisar Pembunuh berkedut. Apa? Hantu bisa jadi bajingan dan tidak mau bertanggung jawab? Liora mendengus. Sebenarnya, hati Liora merasa lega. Saat ini hanya ada Devan di hatinya. Hanya saja Liora tidak mengerti. Dia punya tubuh yang seksi dan wajah cantik. Tapi Kaisar Pembunuh tidak punya perasaan apa-apa padanya. "Ahem, silakan kamu mau bilang aku bajingan, tapi aku bukan pria bajingan," kata Kaisar Pembunuh dan kemudian terjadi beberapa perubahan pada tubuhnya. Devan dan Liora tercengang saat melihat perubahan di tubuh Kaisar Pembunuh. Pasalnya, saat ini Kaisar Pembunuh justru menjelma menjadi seorang wanita. "Astaga, Guru, kenapa kamu jadi perempuan?" Mata Devan melotot. Bersambung. Bab 388. Selamat tinggal Kaisar Pembunuh. 2. Dasar bocah, ini memang penampakanku yang asli. Alasan kenapa aku menggunakan penampilan tadi karena aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kaisar Pembunuh mengangkat bahu. Saat ini, tubuh Kaisar Pembunuh seolah tidak nyata. Dia mengenakan bulu berwarna-warni, kulitnya seputih es, penampilannya memukau dan dia melayang di udara. Dia tampak seperti peri. Devan bisa lihat kalau ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Melihat Devan tertegun, Kaisar Pembunuh berkata dengan marah, "Aku tahu kalau kamu melihat tubuh asliku, kamu pasti akan bernafsu. Darah Kirim akan terbakar habis dan kamu mungkin akan melakukan sesuatu untuk menipu aku." Devan segera membuang muka, ekspresinya sedikit malu. Baru saja dia melihat wujud sebenarnya dari Kaisar Pembunuh dan dia memang sangat suka. "Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, sebelum aku mati, aku punya gen yang sempurna. Bahkan meski jiwaku hanya tersisa sedikit, para pria tidak akan ada yang tahan ketika melihat aku." Kaisar Pembunuh meletakkan tangannya di pinggang dan berkata dengan sangat bangga. Liora di samping,
jadi merasa aneh. Jadi, setelah menunggu puluhan tahun, ternyata yang dia tunggu seorang wanita. Sialan, ternyata kamu wanita, tapi kenapa kamu punya banyak wanita? Tanya Devan dengan curiga. Dulu, sering sekali kaisar pembunuh pamer berapa banyak wanita yang pernah tidur bersamanya. Potret di ruangan itu juga semua wanita yang pernah tidur dengannya. Hanya Liora yang belum pernah tidur bersamanya. Hei sialan, tunjukkan sedikit rasa hormatmu kepadaku. Lagi pula, aku masih gurumu. Aku bohong padamu, supaya kamu percaya kalau aku benar-benar pria. Kaisar pembunuh terbatuk-batuk. Saat ini, Devan tiba-tiba teringat ketika di gunung. Sebenarnya, kaisar pembunuh terkadang bertingkah seperti perempuan. Hanya saja Devan sedang fokus berlatih bela diri dan hanya ingin balas dendam, sehingga tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Dan, kalau kaisar pembunuh itu benar-benar pria, mana mungkin dia tidak pernah menyentuh satupun dari 9 kakak perempuan Devan. Bukan cuma ke-9 kakak perempuannya tidak pernah disentuh. Bahkan pelayan mansion Sauron, Gavin juga tidak sama sekali. Sangat tidak masuk akal. Tapi kalau mengatakan kaisar pembunuh adalah dewa yang tidak akan menyentuh wanita, itu juga tidak mungkin. Dulu kaisar pembunuh sering mengalahkan Devan. Dia bahkan melakukannya dengan mudah. Harusnya dia bisa dengan mudah meniduri wanita. Meskipun Jiwani tidak punya tubuh dan mungkin tidak merasakan kenikmatan, tapi setidaknya akan ada kesenangan di hatinya, bukan? Terlebih lagi, pria manapun akan tidak tahan melihat tubuh wanita, bukan? Cara kaisar pembunuh memandang 9 kakak perempuannya memang sama seperti saat wanita menandang wanita lainnya. Saat ini, Devan cukup bingung. Pertama, dia akhirnya tahu gurunya sudah mati puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang, gurunya yang dulu seorang pria, sekarang telah menjadi wanita. Ngomong-ngomong nak, apa yang terjadi dengan gadis yang mengambil ginjalmu? Apa kamu sudah balas mengambil ginjalnya? Kaisar pembunuh merasa suasananya sedikit canggung, jadi dia bertanya. Aku sudah menyembuhkan dia, kata Devan. Astaga, nak, kamu tidak mau balas dendam pada wanita kejam itu. Untungnya, aku bertemu denganmu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat fatal. Wajah kaisar pembunuh terlihat begitu bijaksana. Guru, apa menurutmu aku orang yang seperti itu? Devan terdiam. Bagaimanapun, kaisar pembunuh adalah gurunya. Devan masih menghormati gurunya. Bahkan jika kaisar pembunuh bertemu dengannya dalam sosok wanita, tidak mungkin Devan macam-macam pada kaisar pembunuh. Kamu tahu apa? Apa kamu tahu tentarik gen sempurna? Selama laki-laki melihat tubuhku, dia tidak bisa tahan, kata kaisar pembunuh dengan bangga. Kalau begitu aku juga sudah lama melihatmu tapi aku biasa saja. Devan memutar matanya. Ahem, itu karena hanya tersisa jiwaku. Kalau tubuhku masih ada dan kamu melihat aku, mungkin kamu sudah melakukan sesuatu yang hina. Guru, kamu pernah berkata, meskipun hanya ada 1 sel yang tersisa, ada cara untuk membangkitkan tubuh. Jadi, bisakah aku membangkitkanmu? Tanya Devan. Hei, itu mungkin. Tapi, itu sangat sulit. Aku sudah menjelajahi alam semesta selama ribuan tahun, tapi aku belum pernah menemukan hal semacam itu. Kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Kalau kamu mau membawa jiwaku, kamu harus punya tubuh yang sangat kuat. Seberapa kuat yang kamu maksud? Tanya Devan. Bisa dibilang begini, gabungan semua vitalitas orang di Antares masih belum cukup. Guru, apa kamu sedang berbohong? Devan menelan ludahnya. Antares punya populasi sampai miliaran bahkan puluhan miliar.
Seberapa besar vitalitas gabungan mereka semua? Devan sebenarnya tidak bisa membawa jiwa kaisar pembunuh. Haha, nak, kamu itu seperti katak di dalam sumur. Dunia ini jauh lebih besar dari yang kamu kira. Meskipun aku bukanlah yang terkuat. Ada banyak orang yang lebih kuat dariku, malah ada yang sangat kuat. Vitalitas tiap master itu sangat mengerikan sehingga mungkin gabungan kekuatan seluruh galaksi. Ahem, masih belum cukup. Waktuku untuk menjadi gurumu akan segera habis. Aku tidak mau. Raut penyesalan muncul di wajah kaisar pembunuh. Dia telah mengembara selama ribuan tahun dan akhirnya akan menggunakan jiwa terakhirnya. Alasan kenapa dia tidak pernah meninggalkan Gunung Athenia adalah karena gunung tersebut penuh dengan energi spiritual. Begitu dia pergi, jiwanya juga akan segera menghilang. Tapi bahkan dengan bantuan gunung suci Athenia, jiwanya berada di ambang kehancuran. Kalau tidak, Devan mungkin akan bisa menyentuhnya saat ini. Guru, betapapun sulitnya, aku pasti akan membangkitkan kembali tubuhmu, ucap Devan tegas. Haha, selama kamu punya semangat ini, aku tidak akan putus harapan untuk membangkitkan kembali tubuhku. Jangan khawatir, aku tidak akan mati secepat itu. Bahkan jiwaku ini mungkin bisa bertahan selama 10 atau 20 tahun dengan mudah. Hanya saja seringkali, aku perlu tidur lama. Baru saja aku sedang tidur pulas. Tapi kamu mengganggu tidurku. Dasar sialan. Kaisar pembunuh meletakkan tangannya di pinggul, dengan sedikit marah. Sebenarnya Devan tahu kalau gurunya hanya ingin mencairkan suasana. Tidak ingin Devan merasa terbeban. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Pergilah, aku tidak membutuhkanmu, turun saja dari gunung dan teruskan keturunanmu, kata kaisar pembunuh. Baru saat itulah Devan ingat tujuannya ke sini. Devan mengambil roulet penentu kematian dari tas dimensi. Dia berkata dengan muram, "Guru, benda ini namanya roulet penentu kematian. Setetes darah ketika dioleskan akan membunuh semua keluarga saudara. Adik dan ibuku sudah terkena kutukannya. Apa kamu tahu bagaimana cara menghentikan ini?" Saat melihat roulet penentu kematian, kaisar pembunuh tercengang. "Guru, guru," seru Devan ketika melihat kaisar pembunuh tercengang. Namun, kaisar pembunuh tidak menjawab sama sekali, langsung melompat ke atas roulet penentu kematian, lalu menghisapnya dengan kuat. Dia justru mengerahkan cakranya pada roulet penentu kematian. Setelah menyerap selama beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, aku akan jadi kaya raya." Saat ini, kaisar pembunuh jelas sangat bersemangat. Dia melayang di samping Devan, memeluk Devan dan menciumnya. Kap. Bahkan sampai ada suaranya. Lalu suasana menjadi canggung. Terutama kaisar pembunuh yang terpana. Dia sangat bersemangat sekarang sehingga dia tidak bisa menahan luapan emosinya. Mungkin lebih baik jadi hantu saja. Tapi karena dia menyerap esensi kehidupan dari roulet penentu kematian, dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya untuk sementara. Jadi, dia mencium Devan. "Guru, apa guru sedang bercanda denganku?" kata Devan sambil mengusap wajahnya. "Bisa-bisanya kamu menyeka wajahmu. Apa kamu tahu kalau di alam semesta yang tak terbatas dan di antara miliaran galaksi, ada berapa banyak pria yang tidak akan seberuntung kamu?" Kaisar pembunuh jelas sangat senang dan tidak marah sama sekali. "Guru, apa kamu tentang benda ini?" tanya Devan. "Aku tidak tahu," kaisar pembunuh menggelengkan kepalanya. "Tapi, aku tahu kalau benda ini menyimpan aura kehidupan yang sangat banyak. Kalau menemukan cara untuk memurnikannya menjadi tubuh, pasti bisa membawa jiwaku," kata kaisar pembunuh bersemangat. Sisa dari jiwanya telah mengembara selama puluhan ribu tahun,
melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia belum pernah menemukan harta karun sebesar ini. Tak disangka, malah Devan yang membawa ke hadapannya. Dia pikir nanti pada akhirnya jiwanya akan. Kini, pertemuan Merut memberi hasil yang tidak terduga. Memberinya secercah harapan baru. Bersambung.